Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Sobat sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat sehat, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat juga kantongnya. Kantongnya masih ada isinya kan? Jangan sampai bisa mudik, gak bisa balik karena kantongnya udah habis. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Ada kisah nih di zaman Khalifatullah yang disebut-sebut sebagai khalifah yang kelima karena keadilannya, kebagusannya, kebaikannya di dalam memimpin dan manajemen, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada hari raya, sebagaimana biasanya, Umar bin Abdul Aziz melakukan open house, yaitu para masyarakat, rakyat datang ke rumahnya. Yang tua-tua datang. Kemudian datanglah sekelompok anak-anak kecil datang ke hadapan khalifah. Dan di tengah-tengah anak-anak itu ada anak beliau sendiri. Ketika anak-anak semuanya datang dan bertamu di hadapan khalifah, tiba-tiba nampak raut muka khalifah begitu sedih, begitu murung, dan kelihatan tidak senang dan tidak gembira. Lalu setelah anak-anak itu pulang dan tersisa anaknya sendiri, anaknya datang. Wahai ayah, kenapa mukamu tidak tampak senang, tidak tampak bahagia dan gembira, justru nampak lagi sedih? Apa yang terjadi? Lalu kemudian sang khalifah menjawab, wahai anakku, Bapak sedih melihat pakaianmu yang bukan pakaian baru, pakaian lusuh, pakaian lama. Beda dengan pakaian anak-anak sebaya teman-temanmu. Mereka walaupun rakyat biasa, rakyat jelata, tetapi mereka pakai baju baru. Sementara engkau, anaknya khalifah, pakaiannya pakaian lusuh, pakaian lama. Ini membuat hati bapak sedih, nak. Lalu anaknya kemudian menjawab, wahai bapakku, ingatlah, al-yaum lana 'id, ghadan lana 'id, wa kullu yaum la na'sillah lana 'id. Yang artinya, wahai bapakku, hari ini kita punya hari raya. Besok kita punya hari raya. Dan setiap hari kita tidak bermaksiat kepada Allah, kita selalu punya hari raya. Sobat sehat, dari fragmen kisah ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Bahkan ulama mengatakan, laisal 'id man labisal jadid, walakinnal 'id man taqwahu yazid. Bukanlah yang disebut dengan Id, hari raya, bagi orang yang hanya sekedar bajunya baru, tetapi hari raya sesungguhnya adalah bagi orang yang takwanya bertambah. Nah, bicara tentang takwa, kita akan juga sama-sama bicara tentang kesyukuran. Bagaimana tidak? Di bulan puasa kita banyak melakukan puasa, qiyamul lail, baca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya yang menjadikan dosa-dosa kita diampunkan, dosa-dosa dilebur, dan kita ditambahkan pahala yang berlimpah seperti pahalanya para nabi, para syuhada, dan para sholihin. Maka di bulan Syawal ini sudah selayaknya lah kita pandai-pandai bersyukur. Maka kalau kita lihat rangkaian ayat puasa dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai rangkaian ayat terakhir, kita akan lihat ayat terakhir, bahwasanya ayat terakhir menyebutkan tentang bagaimana kita harusnya bersyukur. Tetapi sebelum bersyukur, kita lihat rangkaian ayatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, untuk menyempurnakan harinya. Hari apa? Hari puasa. Hari puasa sudah sempurna. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan untuk bertakbir,
mengagung-agungkan nama Allah sebagaimana yang telah Dia Allah berikan hidayah kepada kita. Nah, ini bukan hanya sekedar takbiran ya di malam-malam hari raya, tetapi takbiran mengagungkan nama Allah atas segala nikmat yang Dia berikan, curahkan kepada kita semuanya. Dan terakhir adalah wala'allakum tashkurun, dan supaya bersyukur. Dalam kalimat ini ada la'alla yang maknanya adalah lil ijab, untuk mewajibkan. Artinya apa? Kita wajib bersyukur. Dan cara bersyukur para ulama membuat mekanisme. Yang pertama adalah cara bersyukur dengan hati. Dengan apa? Kita mensyukuri dan menghayati dari dalam hati kita dengan segenap perasaan kita, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian syukur yang kedua adalah dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan sering-sering mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, dengan sering menceritakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan-kebaikan yang menimpa dalam hidup kita. Itu bersyukur dengan lisan. Dan yang terakhir adalah bersyukur dengan arkan, dengan seluruh tubuh. Gimana caranya? Cara bersyukur dengan seluruh tubuh adalah dengan kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, menjauhkan semua maksiat-maksiat kepada Allah, dan mendatangi semua tempat-tempat kebaikan. Itu cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, sobat sehat, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah di hari yang fitri ini kita mendapatkan diri kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Karena Allah berjanji dalam surat Ar-Ra'd, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah memproklamirkan, barang siapa yang bersyukur maka tentu pasti akan aku tambahkan, dan barang siapa yang kufur, ingatlah azab Allah sungguh-sungguh sangat pedih, sangat-sangat dahsyat. Oleh karena itu, sobat sehat, mari kita di bulan yang fitri ini, di hari raya ini, kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rupanya salah satu ciri orang yang bertakwa itu tidak pernah berhenti bersyukur. Dia selalu bersyukur di setiap menit, bahkan di setiap detik. Karena dengan syukur itulah dia tetap bisa menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat sehat, kalau kita refleksi ke dalam diri kita, maka kesyukuran itu akan selalu menambah iman kita. Bahkan kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung begitu banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita, dan kita mencoba untuk menghitungnya, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Artinya apa? Artinya rahmat Allah yang maha luas, ampunan Allah yang maha luas, anugerah Allah yang maha luas kepada kita semuanya jauh lebih banyak dan tidak akan bisa kita hitung. Tidak akan mampu kita hitung. Saking apa? Saking banyaknya. Saking luasnya. Saking berlimpahnya dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, sobat sekalian, mari kita sama-sama syukuri hari raya ini dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Dan cara yang paling bersyukur, yang paling penting adalah jangan lupa untuk berbagi dengan sesama. Karena dengan berbagi, sesungguhnya manifestasi bersyukur bil arkan. Manifestasi bersyukur dengan berbagi kepada sesama, maka kita sama-sama merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Mereka yang berbahagia, kita pun ikut berbahagia. Itu bukti syukur yang paling nyata yang dilakukan oleh seorang muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita sama-sama bersyukur. Syukur kepada Allah selalu, kapanpun, dimanapun. Mudah-mudahan sobat sehat semuanya mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Barakallahu fikum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.